Hai semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading. Jadi energinya bisa resonate bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate berarti energinya untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan ya. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini, sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya buat kalian semuanya, sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke, untuk di tema video kali ini, wah, ini ada yang spesial nih gitu. Untuk temanya adalah siapa yang saat ini menginginkan dirimu seutuhnya. Nah, jadi buat kalian semuanya yang merasa nih gitu, baik kalian yang masih single atau udah yang memiliki pasangan gitu, kalian bisa lihat video ini. Buat kalian yang merasa penasaran gitu, siapa sih orang yang saat ini tuh menginginkan diriku seutuhnya itu siapa. Jadi buat kalian semuanya biar gak merasa penasaran, tetap terus ikuti pick a card trading kali ini dan jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card trading kali ini. Oke, seperti biasanya Clarissa akan menebarkan 3 pilihan kartu ya. Dan dimana nanti ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini, yaitu tentang siapa yang saat ini menginginkan kamu seutuhnya. Oke, langsung saja kita coba ya, kita lihat memang siapa sih gitu yang saat ini tuh diam-diam menginginkan kamu seutuhnya. Coba saya lihat ya, siapa yang saat ini menginginkan kamu seutuhnya. Oke, kita coba shuffle sampai kita bener-bener mendapatkan kartu yang energinya sesuai sama kalian. Oke, di sini udah terbuka satu clue-nya. Terbuka pilihan satu ya. Oke. Ini yang kedua. Terus seperti apa nih yang terakhir? Oke, akhirnya kita menemukan 3 kartu yang terbaik untuk kalian. Yes. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu. Dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman semuanya gunakan intuisi kalian, pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili kata hati kalian. Atau jika dirasa kalian bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Kalian ini sifatnya juga general reading, fun reading, jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja kalian memilih kartu nomor 3, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 2. Sah-sah saja karena general reading, fun reading ya. Memang terkadang energi kita juga ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain, jadi nggak apa-apa. Oke, dan buat kalian semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian. Dan buat yang udah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Jadi untuk kartu yang ketiga, untuk kartu yang kedua,
kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang nomor 1. Oke, kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail dan akurat. Oke, tentang siapa yang saat ini menginginkan diri kamu seutuhnya. Wah, kita coba lihat kartunya terbuka 1. Ada kartu Ten of Pentacle. Siapa yang saat ini menginginkan kamu seutuhnya? Oke, kartunya terbuka. Di sini ada kartu Pack of Wands, kemudian ada kartu Two of Pentacle. Yes. Di sini ada kartu Ace of Pentacle. Wah. Kira-kira siapa nih ya? Oke. Yes. Sekarang akan Clarissa tarik energi kalian secara kolektif ya. Oke, kita geser terlebih dahulu. Tentang siapa yang saat ini menginginkan dirimu seutuhnya. Aku di sini melihat sih kalau dari ciri-ciri dia sih orangnya orang yang dalam artian tuh tipe orang yang selalu ceria ya gitu. Orang yang seolah-olah itu kayak nggak penuh banyak beban di dalam diri dia gitu. Padahal ya jika dilihat aslinya gitu, orang ini tuh kayak mungkin banyak beban ya, tetapi orang ini tuh kayak memang kayak hari-hari dia itu kelihatan selalu ceria. Dan orang ini berada di mana gitu. Aku ngelihat sih orang ini tuh kayak orang dekat yang saat ini tuh berada di ruang lingkup lingkaran kamu gitu. Ruang lingkup lingkaran kamu itu seperti apa sih? Bisa jadi orang yang ada di tempat kerja atau mungkin teman gitu ya. Teman yang memang kayak udah lama bener-bener memendam perasaan sama kamu, atau mungkin di sini aku juga dapat melihat energi orang yang saat ini tuh sedang terjalin sebuah koneksi di sosmed. Aku di sini melihat seperti itu karena di sini yang saya lihat orangnya nggak jauh-jauh saat ini dari lingkaran kehidupan kamu. Jadi bisa dipastikan ya orang ini sepertinya saat ini juga ada yang kayaknya udah berkomunikasi sama kamu. Ada yang juga mungkin hanya stalking sosial media kamu. Atau bahkan di sini tuh ada yang dalam artian tuh kayak ngelihat kamu dari kejauhan deh gitu. Dalam artian tuh kayak mungkin apabila kamu dalam artian tuh kayak dalam satu ruang lingkup gitu ya. Dia nggak terlalu ngelihat sih gitu tentang sisi dianya, tetapi sebenarnya dari kejauhan gitu. Dia tuh kayak suka curi-curi pandang sama kamu. Nah, jadi seperti itu. Terus aku juga ngelihat sih bahwa entah kenapa gitu ketika mungkin kamu membuka sebuah obrolan sama dia gitu, intinya kayak kamu itu ngerasa happy, ngerasa ceria, ngerasa nyaman banget gitu. Padahal di sini yang saya lihat gitu, kamu nggak tahu gitu siapa dia, tapi kamu hanya menerka-nerka aja sih gitu. Kayaknya nih orang nih gitu. Jadi kayak ciri-cirinya itu kayak orangnya bener-bener nggak ngelihatin bahwa dia sebenarnya memiliki perasaan ingin memiliki kamu seutuhnya, tetapi mungkin kamu cukup peka ya. Dalam arti itu kayak mungkin orang ini tuh kayak banyak memancing-mancing sebuah kode yang kayak memberikan perhatian yang sedikit intens, atau mungkin terkadang itu memberikan sebuah kode, atau bahkan ya terkadang suka curi-curi pandang itu gitu. Itu yang membuat kamu jadi kayak menerka-nerka gitu. Apakah ini dia sebenarnya orang yang saat ini tuh kayak menyimpan perasaan dan ingin memiliki aku gitu, atau jangan-jangan nih orang memang menyimpan rasa. Tetapi di sini yang saya lihat kamu memang posisinya masih ragu sih gitu, belum bisa
dalam artian tuh menyimpulkan secara 100%. Karena kenapa gitu? Ya jika dilihat, kamu merasa bahwa sepertinya orang ini suka sama kamu, tetapi yang bikin kamu kayak nggak ngerasa percaya diri atau nanti bisa dibilang terlalu kepedean gitu. Dia dalam artian kayak belum menyatakan perasaannya sama kamu. Jadi otomatis kamu juga nggak ingin dong gitu, terlalu besar kepala. Jadi yang kayak kamu saat ini tuh ya udah gitu, diem aja gitu. Kalau misalnya dia memang benar-benar suka sama aku, ya biar dia ngungkapin gitu. Kalau memang dia dalam artian nggak suka, ya udah gitu, biarin aja. Mungkin ini mungkin kayak bagi kamu akan menjadi sebuah rahasia besar gitu yang pengennya harus kamu ungkapkan. Aku di sini juga ngelihat bahwa kamu sih kayak mengenal dia itu sosok seseorang yang memang benar-benar kayak ceria ya gitu. Di sisi lain, orang ini juga tipe seseorang yang humoris gitu. Jadi intinya bawaannya siapapun sih gitu. Entah kamu, entah mungkin temannya, entah mungkin kerabat dia gitu. Bawaannya kalau ngobrol sama dia tuh jadi lama-lama gitu. Kayak jadi ngerasa lebih betah aja gitu. Karena mungkin orangnya juga humble ya gitu. Terus orang ini memang sebenarnya kayak udah lama ya ingin mendapatkan diri kamu, tetapi di sini aku melihat bahwa orang ini juga tidak memiliki nyali yang besar atau kepercayaan diri yang besar. Karena apa gitu? Ya dia berpikir gitu, posisi dia saat ini tuh apa gitu. Bisa jadi dia memang kayak menganggap kamu sahabat, bisa jadi memang yang kayak kayaknya nggak mungkin deh gitu, kayaknya dia punya orang lain nih gitu, aku juga harus sadar diri dong. Jadi kayak ada sesuatu hal tuh yang membuat dia nggak percaya diri tuh, hal itu sebenarnya. Tetapi sebenarnya ya dia harus dalam artian tuh kayak menahan kepedihan sendiri ya. Dalam artian tuh kayak dia sebenarnya ingin mengungkapkan tentang isi hati dia itu seperti apa, tetapi berhubung nyali dia yang menciut gitu, jadi kayak otomatis tuh kayak ya udah gitu, dia antara kayak berada di titik lampu kuning gitu loh, antara kayak mau maju tapi enggak gitu, mau maju tapi enggak gitu, sampai bener-bener mungkin dia udah ngerasa nggak tahan, udah merasa dalam artian tuh kayak udah merasa nggak kuat ya gitu, baru dia bakalan mungkin mengungkapkan hal ini sama kamu. Tetapi yang saya lihat memang kayak karakternya sih kalau untuk masalah urusan hati, dia itu rada tertutup ya gitu. Jadi kayak dia tuh nggak mudah menceritakan walaupun sama sahabat dia sendiri gitu, kalau misalnya urusan hati. Bahkan mungkin teman-teman di sekeliling dia yang juga ngenalin dia gitu, dia itu kayak mereka itu kayak nggak tahu gitu loh bahwa dia itu sebenarnya memendam perasaan atau suka sama siapa. Kan biasanya ada seseorang itu yang memang gitu ya, misalkan teman masih nih orang suka sama kamu gitu, pasti kan ada salah satu beberapa orang itu yang juga tahu gitu, yang mungkin tuh kayak wah kamu suka sama ini ya gitu. Tapi kalau ini orang tidak gitu, kalau masalah pasangan dia bener-bener ngerasa tertutup gitu. Bahkan bisa dibilang tuh kayak hmm, saking kayak tertutupnya gitu, jadi kayak mungkin orang lain tuh kayak ngerasa bahwa orang ini tuh kayak hidupnya tuh kayak selalu ceria, selalu happy gitu, kayaknya nggak mikirin seorang pasangan atau seorang pacar gitu. Mungkin kayak teman-teman dia di sekeliling dia tuh nganggap dia seperti itu. Terus juga di sini yang jelas orang ini tuh sebenarnya tuh kayak kelihatan banget sih gitu, karena bisa dibilang cara dia mungkin untuk bikin kamu lebih peka itu sepertinya orang ini tuh kayak memberikan sedikit perhatian tetapi nggak lebay, nggak intens gitu. Ini tuh kayak bisa ngebuka ciri cluenya dia gitu. Dan di sini aku juga ngelihat bahwa orangnya selalu menghibur kamu, bahkan orangnya juga selalu dalam artian tuh kayak mendengarkan gitu, mendengarkan tentang curhatan-curhatan kamu atau cerita-cerita kamu. Bahkan bisa dibilang kamu terkadang kalau menceritakan tentang apa yang kamu rasakan saat ini sama dia, kayaknya kamu kayak kebawa arus gitu. Entah kenapa itu kayak kamu ngobrolnya itu kayak enak aja gitu, kayak semua unek-unek apapun deh gitu, mulai dari yang terbawah sampai yang teratas yang ada di dalam diri kamu itu kayak berusaha kamu ceritakan sama dia gitu. Padahal dia juga nggak minta gitu, tapi mungkin karena dia tipe seseorang pendengar yang bagus, pendengar yang baik, jadi kayak otomatis kamu jadi kayak terpancing gitu loh. Karena semakin kamu bercerita sama dia, semakin kamu juga kayak ngerasa lega. Terus seperti yang saya bilang tadi gitu, orang ini memang kayak udah menyimpan perasaan ini udah lama ya gitu. Tetapi sepertinya saat ini tuh adalah titik gitu ya, di bulan-bulan ini tuh adalah titik puncak dia itu yang kayak seolah-olah
ya dia tuh kayak bener-bener menginginkan kamu seutuhnya gitu loh, menginginkan diri kamu gitu. Dan orang ini saat ini tuh kayak berpikir bagaimana cara dia bisa mengungkapkan tentang isi hati dia sama kamu. Terus kamu juga melihat sih bahwa akhir-akhir ini mungkin kayak gelagat dia tuh kayak agak aneh ya. Mungkin yang kayak perhatiannya tuh yang kayak sedikit lebih gitu. Mungkin kayak cara dia nanggepin kamu pun juga sepertinya tuh kayak beda, nggak kayak biasanya gitu. Itu berarti tandanya nih orang udah mempersiapkan kali ya, udah kayak dalam arti tuh berpikir gitu loh tentang strategi apa sih yang bagus buat dia lakukan untuk mengungkapkan tentang isi hati dia sama kamu. Aku juga melihat bahwa orangnya sebenarnya tipe seseorang yang bisa dibilang tuh sulit membuka hati. Jadi kalau misalnya nih orang tidak benar-benar ngerasa jatuh cinta dan gak benar-benar ngerasa sayang, orang ini gak bakalan dalam artian segila ini sama kamu gitu. Bisa dibilang tuh kayak menyimpan perasaan ini yang cukup lama. Karena bisa dibilang orang ini tuh tipe seseorang yang sulit membuka hati, sulit untuk melupakan orang lain, ataupun kayak pasangan dia, masa lalu dia tipe seseorang yang bukan mudah move on. Tetapi orang ini juga bisa dibilang gitu, apabila dia udah mencintai satu seseorang gitu ya, maka orang ini bakalan fokus sama satu orang itu aja gitu loh. Orangnya juga bisa dibilang terkadang gitu ya, mungkin apabila kamu ngomongin orang lain di hadapan dia atau mengomongkan sesuatu hal gitu ya, yang ini tuh kayak berhubungan dengan masalah cinta, orang ini sedikit sepertinya jenggotnya tersulut deh. Dalam artian tuh kayak merasakan sebuah panasnya api cemburu gitu loh. Yang kayak dia tiba-tiba itu jadi yang kayak intonasinya kan kelihatan gitu. Kalau orang cemburu gimana, kalau orang enggak gitu. Mungkin yang kayak tiba-tibanya kayak ngomong lempeng-lempeng aja, tiba-tiba tuh kayak mikir sejenak terus lanjutin ngomong gitu. Dia seperti itu terkadang apabila kamu membicarakan orang lain di hadapan dia. Terus orangnya juga bisa dibilang ya sering sih gitu, apabila kayak kamu memang ngerasa apa ya, dalam artian tuh kayak ngerasa sendiri gitu, kamu sering kok chatan sama dia gitu. Ya mungkin kamu di sini nggak terlalu mengira yang lebih ya gitu, karena mungkin ya anggapan kamu sih hanya sebatas mungkin sahabat, hanya sebatas mungkin kayak teman untuk mencurahkan hati. Tetapi sebenarnya di balik itu semuanya ternyata menyimpan sebuah rahasia atau misteri yang tak terungkapkan, yaitu orang ini orang yang sangat menginginkan kamu seutuhnya. Terus juga orang ini bisa dibilang dalam diam dia juga orang ini tuh kayak berusaha loh mempelajari tentang sifat kamu seperti apa, karakter kamu seperti apa. Bahkan bisa dibilang walaupun hubungan yang kalian jalani saat ini hanya sebatas sahabat, tetapi dia tuh kayak ngerasa bahwa hubungan ini tuh kayak hubungan yang lain gitu. Kayak antara kamu dan dia tuh kayak banyak kecocokan, saling cocok satu sama lain. Tetapi kan dalam artian ya apa daya aku gitu, aku kan sahabat dia gitu loh. Aku kan kayak intinya tuh kayak temen curhat dia gitu. Jadi kayak bisa dibilang seperti itu. Terus orang ini juga sempat sih gitu, dalam artian tuh kayak bener-bener mempertimbangkan tentang perasaan dia gitu. Dalam artian tuh kayak dia berusaha menepis gitu loh perasaan sayangnya sama kamu, dalam artian nih aku nggak boleh nih gitu terlalu dalam sama dia, karena aku juga sadar diri gitu, dia siapa aku siapa. Terus juga di sisi lain gitu, mungkin orang ini mikir pada saat dulu kamu kayaknya memiliki pasangan gitu, dan dia kayak sadar diri gitu, memposisikan diri, aku nggak boleh dalam artian tuh kayak terbawa arus yang terlalu dalam gitu. Pernah juga gitu sempat menepis tentang perasaan cintanya sama kamu. Tetapi yang namanya perasaan dan rasa sayang itu kayaknya nggak bisa dibohongi sama dia gitu. Karena di sini aku melihat semakin dia sepertinya itu kayak berusaha menepis dan melupakan kamu, maka semakin rindunya ke kamu, semakin sayangnya sama kamu itu kayak semakin berat gitu. Terus juga sebenarnya orang ini tuh ingin loh dalam arti tuh kayak menunjukkan dan berkorban banyak untuk kamu, tetapi karena memang ya dia lebih ke sadar diri itu kali ya gitu, diri aku ini siapa dan aku ini apa gitu. Jadi kayak orang ini ya udah gitu, jadi kayak lebih ke pengorbanan gitu ya, pengorbanan dia itu ya bener-bener dengan cara
dalam artinya kayak menerima seluruh curhatan kamu, menerima keluh kesah kamu gitu, asalkan kamu tersenyum bahagia gitu, dia nggak apa-apa walaupun kayak terpendam merasakan sebuah kepedihan, walaupun kamu menceritakan orang lain gitu, yang penting kan dia kayak udah ngerasa oh ya udah gitu, yang penting tuh kayak aku dapat membantu mengurangi beban diri dia gitu yang dia pikirin saat ini. Aku juga sempet sih dalam arti tuh kayak ngelihat orang ini tuh kayak orang yang mungkin tuh terkadang itu ada juga yang kayak ngerasa kalian tuh kalau misalnya di satu tempat gitu ya, misal kayak kalian tuh kayak teman satu kerja, dia tuh kayak suka ngeliatin kamu gitu loh, tapi dari kejauhan. Tapi setelah misal kamu ngeliat dia gitu kayak eh, kamu ngerasa bahwa kamu dipandangin sama dia gitu, dia itu kayak seolah langsung mengalihkan pandangan gitu. Aku ngeliat sih sebenarnya sering seperti itu juga. Terus mungkin kalau buat kalian tuh yang kayak hanya mengenal dia, mungkin yang kayak kamu ngerasanya itu hanya lewat sosmed, orang ini juga dalam artian tuh kayak sering ngepoin kamu gitu, tanya-tanya kamu gitu tentang ya mungkin kayak ingin tahu tentang dulunya kamu itu seperti apa, tentang masa lalu kamu seperti apa, tentang kayak kamu dulunya kok bisa putus gitu sama mantan kamu itu kenapa gitu. Jadi kayak dia tuh suka mengkorek-korek kamu itu kalau yang dalam dunia maya. Tapi kalau misalnya tadi yang dalam artian orang yang suka kamu di sekeliling kerja kamu gitu, orangnya suka sih gitu curi-curi pandang kamu dari kejauhan. Terus orangnya juga tipe seseorang yang memang sih gitu kayak kelihatannya itu kan tadi gitu dibilang tuh kayak mungkin serius banget itu nggak bisa gitu. Jadi apabila kayak mungkin kamu ngobrol sama dia, ngomong sama dia, bawaannya tuh kayak alurnya itu bercanda gitu loh, tetapi kayak untuk ngedapetin tingkat serius dia tuh kayak kamu bener-bener butuh pengorbanan yang bener-bener menggunakan perasaan kamu, yang kayak aku bener-bener banget butuh sama teman curhat gitu. Baru dia dalam artian tuh kayak apa ya, dalam artian tuh dia bakalan bisa lebih serius gitu. Tapi kalau misalnya kamu hanya mungkin kayak ngomong-ngomong biasa, ya dia lebih banyak bercandanya gitu. Terus orangnya juga bisa dibilang tuh kayak gimana ya, tipe seseorang yang gini, dalam artian tuh kayak gini loh, di dalam hati dia sebenarnya keinginan dia gitu, oke, apapun yang saat ini kamu rasakan gitu, apapun yang ibaratnya apabila kayak kamu udah bener-bener kayak ngerasa dikecewakan, apabila kayak kamu bener-bener udah ngerasa lelah gitu, larilah ke aku maka aku akan menerima kamu. Jadi kayak seolah itu gimana ya, so sweet banget pokoknya, dalam artinya kayak entah kamu bener-bener kayak nantinya udah kayak ngerasa udah bosen sama yang namanya cinta, sama yang apa gitu, dan di keadaan kamu yang seperti apa gitu. Jadi kayak orang ini tuh orang yang bener-bener mau menerima kamu dalam keadaan kamu itu situasi apapun gitu. Terus orangnya juga bisa dibilang tuh tipe seseorang yang nggak suka hitung-hitungan ya. Jadi kayak dalam artian tuh kayak misal nih gitu, kamu butuh pulsa, butuh apa gitu, ya udah gitu, kayak dia ngomong, kamu ngomong sama dia gitu, maka kayak nggak lama lagi dia bakalan kayak transfer, bakalan ngasih gitu kalau memang dia ada gitu. Tapi kalau memang dia nggak ada gitu, ya sebenarnya untuk menolak nggak bisa itu kayak ngerasa nggak enak sama kamu, tetapi dia memang kayak biasanya tuh kayak berkata jujur gitu, kalau misalnya dia ada ya ada, kalau misalnya dia nggak ada ya nggak ada gitu. Terus orangnya juga tipe seseorang yang menurut aku walaupun dia mungkin kayak suka selengean, suka bercanda gitu, tapi orangnya sih konsisten gitu. Dalam artian kamu mengenal dia dari awal sampai saat ini pun gitu, ya mungkin kayak hubungan yang kalian jalin tuh ya udah kayak lempeng-lempeng aja, gini-gini aja gitu. Dia masih kayak ngerasa enak untuk diajak cerita, dia masih kayak dalam artian tuh kayak masih banyak memberikan petua atau nasihat sama kamu gitu. Jadi kayak nggak berubah sama sekali gitu, karena aku bisa melihat orangnya sih orang yang konsisten. Dan di sini aku ngelihat dia juga bukan tipe orang yang sombong ya. Dalam artian itu kan terkadang ada seseorang yang ngerasa bahwa dirinya itu kayak mampu.
terus orang ini tuh kayak memamerkan apa yang dia punya gitu. Tapi kalau ini orang benar-benar orang yang berbeda. Jadi kayak orang ini sih manipulatif gitu. Dia ngerasa mampu tapi yang kayak seolah-olah itu tidak menunjukkan tentang kemampuan dia gitu. Terkadang dia juga orangnya sih bijak gitu, tapi orang ini nggak mau gitu, kayak seolah-olah itu kayak menggurui orang lain, menyudutkan orang lain, dia nggak mau. Jadi kayak benar-benar seseorang yang ya benar-benar kayak kelihatan natural lah gitu, karena aku bisa melihat aura dia itu kayak aura yang baik gitu. Terus juga sebenarnya orang ini ada sebuah hal ya, keinginan tuh kayak di dalam hati dia yang terpendam gitu, seolah-olah itu kayak entah cepat entah lambat gitu, orang ini pasti bakalan mengungkapkan tentang isi hati dia juga sama kamu. Karena kayak nantinya dia tuh akan memegang prinsip yang kayak ya udah gitu, mau kamu mau kamu nerima atau kamu mau enggak gitu, yang penting aku udah mengungkapkan biar aku nggak kayak menjadi sebuah, dalam arti kayak mati penasaran gitu loh, dalam arti tuh kayak biar semuanya nggak terlambat gitu. Jadi kayak orang ini sebenarnya tuh kayak nantinya akan mengatakan hal itu sama kamu. Terus juga sebenarnya orang ini juga orang yang ngerasa iba juga sama kamu. Dia kayak nggak bisa ngelihat kamu sedih, nggak bisa ngelihat kamu nangis atau disakitin orang lain. Bahkan orang ini tuh kayak terkadang itu juga ngerasa geram sendiri ya, apabila mungkin kamu curhat tentang masa lalu kamu, mantan kamu yang seolah itu menyakiti kamu. Dia tuh yang kayak seolah jadi orang itu yang kayak gemes banget, greget banget, yang seolah itu kayak nggak terima gitu loh, bahwa kamu ini disakitin, diapa-apain gitu. Karena memang orangnya tuh kayak dalam diam dia itu sebenarnya ingin melindungi kamu, ingin selalu bikin kamu bahagia. Terus orangnya juga ringan tangan ya gitu, orangnya ringan tangan seperti apa yang saya sebutkan tadi. Bahkan teman-temannya pun juga sepertinya tuh kayak banyak rasa bahwa dia tuh orang yang baik gitu. Terus orangnya juga orang yang dalam artian tuh memiliki pemikiran yang luas gitu. Jadi kayak wawasan nih orang itu, wawasannya tuh kayak tinggi banget gitu. Walaupun dia mungkin selera humor dia tinggi gitu, tetapi wawasan dia juga cukup luas kok gitu. Terus di sini aku juga ngelihat bahwa orang ini juga berharap gitu. Dalam artinya kayak gini. Ya dia sebenarnya berharap besar sama kamu gitu, tapi kayak dia tuh kayak nggak menuntut gitu, nggak menuntut. Tetapi kayak harapan dia tuh gini. Ya udah nggak apa-apa gitu. Kayak berharap banget walaupun cinta kamu nggak gede gitu, tapi setidaknya gitu sisakan gitu ya satu helai porsi untukku gitu ya. Dalam artian tuh kayak udah bikin dia tuh kayak ngerasa seneng banget. Sebenarnya harapan dia tuh seperti itu. Dan jadi kayak bukan tipe seseorang itu yang kayak dalam arti tuh ya dia menginginkan kamu seutuhnya, tapi kayak dia tuh nggak menutup yang kayak kamu harus jadian sama aku gitu. Kamu udah dalam artian kamu udah kan sering curhat sama aku gini-gini, aku udah terlanjur nyaman sama kamu, saat ini kamu harus jadian sama aku. Jadi kayak bukan tipe orang yang seperti itu. Jadi ya udah, walaupun dia sebenarnya menginginkan kamu seutuhnya, tetapi yang namanya kehidupan cinta gitu biarlah seperti air yang mengalir. Jadi kayak seperti itu. Terus aku lihat juga di sini tentang siapa yang menginginkan kamu seutuhnya. Siapa yang saat ini menginginkan kamu seutuhnya. Kartunya terbuka satu. Ada kartu The Emperor. Ada kartu Ten of Swords. Ada kartu The Sun. Wah, kartunya aku buka lagi satu nih. Ada kartu Eight of Pentacles. Terus di sini aku juga sempat sih, orang ini tuh pernah memasuki fase dimana kayak orang ini tuh melihat
lihat kamu sama orang lain tuh yang kayak bener-bener ngerasakan cemburu banget, bener-bener ngerasa sakit hati banget gitu. Ya mungkin kamu nggak ngerasa memang karena kamu juga nggak tahu gitu maksud dia sama kamu apa, kamu juga nggak tahu tentang kedalaman hati dia ke kamu itu seperti apa. Jadi kayak bisa dibilang orang ini tuh kayak menahan kesakitan secara sendirian ngelihat kamu pada saat dulu mungkin bahagia bersama orang lain. Bahkan ya bisa dibilang gitu sakitnya orang itu sampai bener-bener tembus ke jantung gitu, jadi kayak bener-bener yang sakit teramat banget gitu. Bahkan bisa dibilang kayak orang ini tuh sempat ngerasa juga dalam artian tuh ya terkadang ada seorang itu yang kayak depresi, tapi orang ini bukan ke depresi sih, tapi kayak merasakan rasa sakit hati itu yang kayak perih gitu. Tetapi orang ini gitu pura-pura terlihat berusaha tegar di hadapan kamu, padahal di balik itu semua dia kayak ngerasa sakit gitu. Lihat mungkin kamu dulunya itu kayak jalan sama orang lain atau seperti apa, ada yang deketin kamu gitu. Terus orangnya juga bisa dibilang tuh orang yang selalu menemani kamu dari belakang gitu. Jadi yang kayak tanpa kamu lihat tentang isi hati aku yang sesungguhnya itu seperti apa gitu. Yang penting aku mampu jadi penerang dalam hidup kamu gitu. Jadi yang kayak seolah-olah ya udah gitu, walaupun kamu berjalan sama siapa gitu dia nggak masalah, yang penting tuh kayak dia yang memberikan cahaya buat kamu menemukan jalan gitu. Jadi nggak seolah-olah itu seperti itu. hmm, Orangnya juga di sini yang saya lihat nggak pernah sedikit pun tuh yang kayak dalam artian tuh marah besar sama kamu. Paling ya ngerasa marahnya tuh ketika dia mungkin kayak ngerasa sakit hati atau cemburu aja gitu. Tapi kalau misalnya dalam artian tuh kayak kamu ledekin, intinya tuh kayak kamu yang berbuat kesalahan sama dia gitu, dia sih kayak berusaha bisa memahami kamu dan nggak marah gitu. Terus juga orangnya memang orang yang seperti gini ya, orang yang saat ini tuh kayak berperan di balik layar gitu ya, atas kayak kehidupan kamu gitu. Jadi kayak intinya tuh kayak bener-bener kamu curhatnya ke dia, bener-bener kamu terkadang banyak menceritakan keluh kesah sama dia. Bahkan juga dalam artian orang yang mungkin tuh kayak berandil penuh yang terkadang itu banyak memberikan bantuan itu dia gitu. Jadi kayak orang ini tuh orang yang berjuang di balik layar, orang yang bener-bener sayang sama kamu, orang yang bener-bener menginginkan kamu seutuhnya, tapi tanpa kamu tahu gitu dia siapa. Terus orangnya juga bisa dibilang memang kayak kita kayak dalam artian tuh kamu nggak bakalan tahu tentang sisi marahnya dia tuh seperti apa, karena bisa dibilang kan orangnya tuh kayak orang over humoris gitu. Tapi kalau misalnya cara orang ini tuh kayak dalam artian dia marah atau dia sedang masalah gitu, biasanya tuh kayak mood dia itu jadi berubah gitu, yang semula ceria langsung dia tuh kayak diem, bukan jadi yang kayak kelihatan garang, kelihatan kayak gimana gitu, lebih ke murung aja sih gitu. Tetapi apabila kayak ada topik, ada bahasan gitu, ya dia kayak berusaha menutupi tentang apa yang dia rasakan. Jadi kayak bener-bener ya memang karakter orang yang ceria itu seperti apa sih gitu, mau dia sedih mau dia seneng kan nggak kelihatan banget gitu. Terus juga harapan orang ini di masa depan gitu ya, orang itu yang kayak ingin gitu, misal nih ya gitu, kayak di dunia ini tuh ada sebuah reinkarnasi, walaupun saat ini dia nggak bersamamu, tapi keinginan dia gitu ya, di kesempatan dia yang kedua kali itu kayak ingin dipersatukan sama kamu gitu. Dalam artian tuh entah ya, dalam artian tuh kayak di kehidupan yang kedua gitu lah, dia tuh kayak ingin memiliki kamu seutuhnya gitu. Dan saya juga melihat bahwa entah cepat entah lambat gitu, orang ini pasti akan mengakui kejujuran gitu, karena dia kayak udah nggak bisa membohongi tentang perasaan diri dia sendiri bahwa dia tuh sayang sama kamu gitu. Karena dia semakin memendam maka kayak semakin ngerasa sakit dan kayak ngerasa apa ya, dalam artian tuh kayak seolah-olah bukan berjuang sia-sia, tetapi yang kayak gini loh, aku cinta sama seseorang tapi orang yang aku cintai nggak tahu hati aku. Jadi kayak intinya tuh nih orang itu bakalan ya kedepannya bakalan ngomong, saya yakin gitu, bakalan ngomong sama kamu tentang apa yang dia rasa gitu. Oke, sekarang kita coba lanjut buat teman-teman yang memilih kartu selanjutnya. Oke, lanjut yang ke nomor 2. Ini kita clear up terlebih dahulu. Terus kita lanjutin buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 2.
Kalau ini sih sepertinya kelihatan ya. Oke ya, kita ambil ya kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail, yaitu tentang siapa yang saat ini menginginkan kamu seutuhnya. Di sini Queen of Wands. Orang yang saat ini menginginkan kamu seutuhnya. Di sini ada kartu King of Cup. Orang yang saat ini terbuka 2. Ada kartu King of Wands. Ada kartu King loh, King sampai 3 kali. Berarti udah tahu nih jawabannya siapa. Udah tahu jawabannya siapa di sini. Jarang loh langsung triple king seperti ini. Berarti memang kayak power dia ke kamu itu bener-bener kayaknya gede banget deh gitu. Yes, ada kartu death. Ya. Oke. Kita lanjut tentang siapa yang saat ini menginginkan dirimu gitu. Siapa sih dia gitu. Kalau di sini aku lebih ngelihat orang yang saat ini sedang dekat banget sama kamu, tapi orang ini belum mengungkapkan. Mungkin kayak komunikasi yang saat ini terjalin sama kamu hanya komunikasi lewat sosmed aja ya. Bahkan di sini kayaknya kamu bertemu sama dia tuh belum, masih sempat gitu membikin sebuah rencana pertemuan, tetapi kayaknya masih belum terlaksanakan. Jadi kayak bisa dibilang tuh ya udah kayak akan membuat sebuah planning lagi buat kamu dan dia bertemu. Di sini orangnya memang datang secara tiba-tiba. Orangnya datang kayak mungkin dari, ya bisa dibilang tuh kayak datang secara tiba-tiba kayak muncul. Entah dia nginbox kamu, entah dia nge-WA kamu gitu. Yang jelas tuh kayak tiba-tiba muncul aja tuh gitu, ngechat kamu yang kamu ini sebenarnya nggak kenal dia dan kamu nggak tahu keberadaan dia sebenarnya itu seperti apa, tujuan dan maksud dia itu seperti apa. Karena komunikasi yang kalian jalani gitu ya bener-bener yang kayak ya udah gitu, sekedar temen sosmed aja mungkin gitu. Tapi sebenarnya di balik itu semuanya, apabila kita mau mengulik lebih dalam lagi tentang kedalaman hati dia, orang ini tuh orang yang dalam artian tuh entah kenapa gitu ya, kayaknya hati dia tuh kayak udah ngerasa terkoneksi gitu ya ketika 1-2 hari gitu. Dalam artian tuh kayak ngerasa nyaman sama kamu, ingin mengenal kamu lebih jauh. Terus ya kamu sempat sih dalam artian tuh kayak menduga atau mengira gitu. Mungkin nggak sih gitu, orang ini tuh kayak ya kamu kayak udah ngerasa sih gitu, udah ngerasa memang bahwa dia memiliki perasaan sama kamu, dan dia juga mungkin sempat sih gitu pernah yang kayak sedikit mengungkapkan sama kamu, tetapi kayaknya di sini memang kayak kamu belum ngerasa yakin 100% aja sih sama dia gitu. Dalam artian kamu juga belum mengenal dia cukup lama. Terus juga di sisi lain kamu dan dia juga belum bertemu. Kamu belum tahu latar belakang dia seperti apa gitu, tentang hati dia seperti apa gitu. Itu yang membuat kamu sebenarnya kayak masih ngerasa ragu gitu loh. Jadi bisa dibilang seperti itu. Terus orangnya juga hadir di saat ya memang kayak kamu bener-bener situasi kamu pada saat itu kayak bener-bener kacau ya gitu, kayak sedang banyak masalah, sedang banyak beban hidup gitu. Jadi kayak orang ini tuh datang di saat ya mungkin kayak kamu itu membutuhkan sebuah tiang untuk kamu berpegangan gitu. Terus orangnya juga bisa dibilang orangnya kalau ini sih kayak lebih ke transparan ya, tapi orangnya kayak bukan tipe orang yang belak-belakan gitu loh. Orangnya transparan tapi kayak nggak memiliki keberanian untuk mengungkapkan gitu. Jadi yang kayak dalam artian ya kita mampu melihat gitu loh bahwa dia memang suka sama kita, tapi kayak orangnya belum mengungkapkan aja. Dan itu yang kayak membuat kamu juga kayak ngerasa sedikit intinya kayak energi cinta kamu untuk dia tuh kayak kurang apa ya,
kurang kuat kebuka sih, karena kan dia belum mengungkapkan hal itu. Jangan-jangan nanti ujungnya cuma kamu dibaperin aja, jangan-jangan cuma ujungnya kamu di PHP-in aja. Itu yang kamu takutkan gitu. Jadi ya udah gitu, kamu ngejalani komunikasi sama dia semestinya kayak sahabat aja gitu, sahabat tapi yang kayak deket banget gitu. Karena ya walaupun kamu sebenarnya udah mengetahui bahwa dia memang kayak suka sama kamu, sayang sama kamu, tapi kamu kayak nggak terlalu mau kepedean gitu loh. Takutnya nanti ujungnya kayak kamu itu dibaperin aja, karena kamu kan kenal juga masih sangat singkat gitu, dan kamu juga belum pernah ketemu sama dia. Orangnya sih suka berbicara tentang masalah traveling ya, tentang intinya tuh hal yang dia suka itu tentang dalam artian hal-hal yang kayak berbau dengan alam. Terus orangnya juga tipe seseorang yang terbuka gitu, terbuka terhadap siapapun. Orangnya juga bisa dibilang orang yang jujur gitu. Tetapi di sini ya memang buat kamu sih harus hati-hati ya gitu. Dalam arti itu kayak kamu nggak boleh terlanjur nyaman dulu sebelum kamu ketemu sama dia, dan sebelum kamu juga tahu tentang latar belakang dia kayak apa, tentang harapan dia kayak apa gitu. Lebih baik untuk memastikan atau mengkonfirmasi dia yang sesungguhnya ya dengan cara bertemu terlebih dahulu. Baru kalau misalnya bertemu gitu, nyaman-nyamanin nggak apa-apa gitu, kamu memberikan semua hati kamu untuk dia nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kamu sebelum bertemu nanti dalam artian tuh kayak udah buru-buru jadian, takutnya gitu, walaupun kita kayak udah tahu dia orang yang baik ya gitu, takutnya kan kita menderita yang kedua kalinya gitu. Jangan sampai gitu sejarah mungkin berulang gitu, jangan sampai seperti itu. Jadi ya sebisa mungkin ya menderita di dulu-dulu aja gitu, kedepannya kita bahagia aja gitu. Terus orangnya orang yang bisa dibilang tuh seseorang yang lebih suka menggunakan hati dia gitu. Jadi kayak dia mencintai seseorang itu kayak menggunakan sepenuh hati dia. Jadi kayak bukan kayak menggunakan logika, tetapi orang ini menggunakan hati dan perasaan. Karena orang ini sejatinya tidak mau gitu menjalin hubungan hanya karena fisik, memanfaatkan atau apa gitu. Dia menjalin hubungan itu berdasarkan kenyamanan hati, dan orang ini tuh kayak orang yang paling tidak bisa dalam artian membohongi hati dan perasaan gitu. Apabila dia ngerasa suka sama seorang gitu, wah maka dari tingkahnya aja, dari cara dia ngomong aja kayak udah kelihatan gitu. Jadi kayak udah deh, dia tuh kayak bukan tipe seseorang yang pemendam yang bagus gitu, penyimpan gitu ya, penyimpan perasaan yang bagus. Tetapi kayak dia nggak bisa, itu tuh kayak publik itu nggak bisa dibohongi gitu loh. Dalam artian tuh apabila dia suka sama seseorang gitu, tapi bilangnya enggak gitu, tapi dari gelagat dia, dari tingkah dia udah bisa ketebak atau kebaca banget gitu. Terus orangnya sih bisa dibilang orang yang ketika dia juga nantinya aku tuh kayak bener-bener kayak menjalin sebuah hubungan. Orangnya tipe seseorang yang suka dengan kebebasan gitu. Jadi kayak bukan tipe orang yang selalu suka mosesifin pasangannya, yang selalu suka nyurigain pasangannya. Jadi ya udah gitu. Kita pacaran, kita pasangan tuh kayak modal percaya aja satu sama lain. Itu prinsip hidup dia. Dan orang ini juga tipe seseorang yang intinya tuh bisa dibilang fokus tetapi nggak terlalu monoton gitu. Tahu nggak sih, terkadang kan orang yang fokus jadinya atau bawaannya kan monoton. Kalau ini orang nggak gitu, kita bisa fokus tapi kita harus bisa mencairkan suasana, bahwa kayak intinya tuh kayak pacaran itu asyik gitu, tidak dalam arti itu tidak selalu tegang gitu, tidak terlalu intinya tuh kayak bener-bener serius banget, itu enggak. Jadi intinya tuh kayak bawaannya ketika kamu kayak nantinya gitu, misal nih orang ngajak kamu jadian gitu, ya bawaannya enak aja sih, enjoy aja gitu. Terus orangnya juga bisa dibilang orang yang stylish ya gitu, orang yang stylish. Kalau dari segi tampang, kalau misalnya dia perempuan ya dia cantik, kalau misalnya dia laki-laki ya dia lumayan ganteng gitu. Tapi gantengnya bukan yang ganteng over banget, bukan yang cantik-cantik banget, tetapi itu semuanya relatif sih gitu loh. Tapi kayak bisa dibilang tuh kayak pas lah, cukup gitu loh. Karena ibaratnya cantik-cantik banget kan bisa-bisa bikin kamu sakit hati, ganteng-ganteng kamu kan lebih banyak bikin kamu ngerasa cemburu. Jadi kayak ini orang itu porsinya pas banget gitu. Terus orangnya juga tipe seseorang yang bisa menebak gitu ya, menebak, bisa dibilang intuitif ya, orang yang bisa menebak kedalaman hati kamu. Bahkan ketika mood kamu kacau aja dia kayak mampu ngebaca lo gitu, kayak langsung dia ngedebak gitu.
sebenarnya apa sih yang kamu pikirkan saat ini gitu. Karena orangnya orang yang cukup peka gitu loh terhadap siapapun sih sebenarnya, bukan cuma kamu aja, tetapi ya mungkin sahabat dia, temen dia, keluarga dia gitu. Terus orangnya orang yang pernah, dalam artian pernah ngerasa disakitin sampai orang ini bener-bener ngerasa mau menyerah, yang artinya udah tidak ingin lagi membuka hati untuk orang baru. Orangnya ingin fokus sama karir aja. Tetapi setelah orang ini mengenal kamu gitu, aku lihat sepertinya dia mendapatkan energi baru, mendapatkan kekuatan baru untuk bisa sedikit membuka hati dia untuk orang baru gitu. Tetapi di sini yang saya lihat memang kayak ya hubungan kalian sih intens, tetapi orang ini kayak belum belum apa ya, memiliki keberanian aja untuk mengungkapkan tentang isi hati dia gitu. Entah dia masih belum ngerasa siap, entah dia dalam artian tuh kayak masih menunggu momentum yang pas. Itu yang saya lihat. Terus juga orangnya tipe seseorang yang suka memperjuangkan daripada diperjuangkan, asalkan yang diperjuangkan bener-bener layak untuk diperjuangkan gitu. Paham gak sih maksudnya gitu? Jadi kayak orang ini bakalan berjuang sekuat tenaga dia gitu, asalkan juga mungkin yang diperjuangkan gitu dia juga memperjuangkan dia gitu loh. Jadi kayak intinya tuh pilihan seperti itu, dan dia juga bakalan banyak berjuang gitu apabila misalnya orang yang diperjuangkan tuh benar-benar sejalan sama dia, benar-benar bisa ngejaga hati untuk dia gitu. Wah, orangnya bisa dibilang orang yang hebat ya gitu, karena perjuangan dia tuh perjuangan tanpa henti sampai bikin hati kamu kayak nantinya ngerasa luluh banget sama dia, ngerasa nyaman banget sama dia. Aku lihat seperti itu. Terus orangnya juga memiliki tujuan dan prinsip hidup gitu. Tahu nggak sih gitu? Terkadang kan orang yang terkadang itu gini loh, nggak semua anak muda sekarang itu strength gitu, dan nggak semua gitu. Dalam artian tuh orang yang kelihatan strength itu strength gitu. Jadi kayak di sini tuh bisa dibilang orangnya sih memiliki prinsip dan tujuan hidup itu yang bagus. Terus juga orang ini orang yang dalam artian tuh berprinsip ya. Jadi kalau misalnya prinsip hidup dia udah A, ya udah gitu, dia bakalan intinya tuh menjalani hidup dia sesuai dengan prinsip gitu. Jadi kayak bukan tipe seseorang yang nggak konsisten gitu. Prinsip hidup dia bulan lalu A, terus kemudian prinsip hidup dia di bulan ini B, terus di bulan depannya lagi C. No. Jadi orang yang berprinsip itu orang yang ya udah gitu, apabila dia memperlakukan prinsip yang seperti itu ya udah jalani aja seperti itu gitu. Orangnya terkadang sedikit pemarah gitu. Orangnya sedikit pemarah, tapi marahnya sih masih dalam hal yang wajar ya gitu. Tapi di sini aku lihat sih kayak gampang marah gitu. Terus King of Wands orangnya juga bisa dibilang orang yang apa ya? Bisa dibilang tuh King of Wands ini gambaran tentang seorang yang sebenarnya dia tuh bisa bertanggung jawab gitu, asalkan dia udah yang dibertanggung jawabin tuh udah dia dapatkan gitu. Tetapi kalau misalnya dia belum ngedapetin seseorang gitu ya, belum ngedapetin tambatan hati dia, ya udah gitu, dia bertanggung jawab untuk siapa, nggak mungkin juga kan gitu. Jadi kalau misal nih ya gitu, kamu nantinya jadian sama dia gitu, mulai dari awal sampai akhir gitu, kamu akan merasakan tentang sisi tanggung jawab dia seperti apa ke kamu gitu. Dan di sini aku juga ngelihat bahwa orangnya bisa terbuka sama siapapun gitu ya. Tapi orang ini juga dalam artian dia nggak mudah menceritakan hal apabila kepercayaan dia harus dilukai gitu. Misal nih ya gitu, dia cerita nih ya sama temen gitu, temen yang intinya tuh kayak paling udah dia percaya banget, tetapi temennya ternyata ngecewain dia nih gitu. Ternyata apa yang diomongkan mungkin diomongkan sama orang lain. Nah ini barulah gitu, orang ini nggak akan mempercayai lagi gitu. Jadi kayak orang ini tuh menghargai sebuah kejujuran, tapi apabila orang ini sudah kejujuran dia udah dilukai atau dinodai, ya udah orang ini nggak gampang percaya lagi sama nih orang gitu loh. Terus di sini juga ada kartu death gitu. Kartu death ini menggambarkan tentang orangnya sebenarnya ingin loh, keinginan dia terbesarnya entah sekarang, entah besok, entah lusa gitu. Keinginan dia itu sebenarnya ingin mengakhiri masa lajang dia itu sama kamu, ingin mengakhiri pencarian cinta dia itu sama kamu. Tetapi
ya mungkin orang ini kayak masih belum ngerasa berani aja, atau memang kayak ngerasa waktunya atau momentumnya itu belum pas. Terus orangnya juga rendah hati ya, orangnya juga rendah hati. Terus orangnya juga orang yang gampang beradaptasi sama siapapun gitu. Gampang beradaptasi seperti apa sih? Ya buktinya gitu. Kamu barusan kenal kenal sama dia, tapi kayak kayak seolah-olah kamu kenalnya sama dia tuh kayak udah lama banget gitu, kayak udah nyambung banget. Cerita pun sepertinya juga plong gitu, lepas sama dia gitu, kayak nggak ada sesuatu itu yang kayak berusaha ditutup-tutupin gitu. Jadi kayak bawanya ngobrol pun juga enak. Dan aku juga ngelihat bahwa orangnya orang yang sabar, tetapi sesabar-sabarnya orang ini gitu. Orang ini tuh kalau misalnya dia marah banget gitu kelihatan. Ya memang orangnya suka marah gitu, tapi memang orang itu kayak orang yang dalam artian suka marah apabila memang yang dia inginkan nggak dia dapetin gitu. Terus juga kayak apabila dikecewakan gitu, dia tuh kayak ngerasa gampang marah gitu. Misal kamu bikin janji tiba-tiba di cancel. Misal kamu janjian teleponan jam segini tapi ternyata kamu nggak mengangkat telepon dia gitu. Nah ini pasti orang ngambek gitu, lebih ke ngambek sih bukan marah gitu. Terus sebenarnya orang ini juga masih belum merasa siap sih gitu, dalam arti itu membuka hati untuk orang lain gitu. Tapi entah kenapa gitu, namanya perasaan dia untuk kamu ini kayak nggak bisa dibohongi gitu loh, bahwa orang itu kayak sepertinya itu kayak ngerasa ngerasa nggak rela aja gitu kalau misalnya kamu dimiliki orang lain mungkin ya gitu. Jadi kayak nih orang ya sepertinya bakal mengungkapkan gitu, bahkan dalam waktu dekat ini kayaknya bakal mengungkapkan tentang isi hati dia sama kamu. Dan di sini aku tahu kok gitu, mungkin kamu saat ini ngerasa menunggu momentum tersebut ya gitu, karena ya bisa dibilang tuh kayak gini, aku sebenarnya udah tahu kok gitu kalau misalnya kamu suka sama aku gitu, tapi kayak harapan kamu gitu, harapan kamu sebenarnya kamu mengungkapkan tentang apa yang ada di dalam isi hati kamu itu secara empat mata sama aku gitu. Jadi kayak sebenarnya itu sih yang kamu harapkan. Terus juga bisa dibilang mungkin dalam waktu dekat juga orang ini bakal menemui kamu ya. Jadi dalam artian tuh kayak menemui kamu sekaligus kayaknya orang ini bakal mengungkapkan tentang isi hati dia sama kamu. Karena kan bisa dibilang kamu orangnya orang yang kurang merasa yakin gitu. Apabila hanya melihat perjuangan seseorang itu kayak masih setengah-setengah aja gitu. Baru kamu bakalan kayak langsung percaya apabila ya memang perjuangan orang ini terlihat gitu. Pengorbanan dia juga terlihat. Baru kamu dalam artian tuh mampu membuka hati kamu untuk dia. Tetapi kalau misalnya hanya setengah-setengah gitu, dan kamu juga kenal dia juga masih baru gitu, ya kayaknya sulit gitu untuk meyakinkan diri kamu. Jadi seperti itu. Terus orang ini orang yang apa ya menurut saya, orangnya juga tipe seseorang yang ulet ya, ulet dalam menghadapi setiap problem atau masalah gitu. Karena terbukti sih di sini gitu, kayak orang ini tuh mampu mencarikan solusi terbaik untuk kamu kok gitu, ketika kamu kayak mungkin sedang bingung, sedang nggak tahu arah gitu. Orang ini mampu memberikan ya intinya tuh kayak jembatan lah gitu buat kamu berjalan gitu. Oke, coba saya lihat tentang siapa yang saat ini menginginkan kamu seutuhnya. Ada kartu Ten of Pentacle, terus ada kartu Four of Cup. Yes, kebuka satu. Aku di sini juga ngelihat ya, sepertinya kamu banyak apa ya, banyak menceritakan tentang kayak ngerasa sedih bareng, seneng bareng sama dia, walaupun bisa dibilang ya kenalan kalian tuh kayak masih baru ya gitu. Terus juga di sini memang bisa dibilang tuh gini, orang ini tuh bukan tipe seseorang yang pandai memakai topeng ya gitu. Dalam artian tuh kayak membohongi perasaan kalau misalnya dia memiliki perasaan sayang atau suka sama orang gitu.
Jadi dia bukan tipe seseorang yang pintar memendam itu semuanya gitu. Jadi kayak misal nih orang suka sama seorang walaupun dia nggak mengungkapkan gitu, tapi dari gelagatnya gitu, dari ekspresi dia itu kelihatan banget gitu. Terus juga setelah orang ini menemukan kamu gitu ya, orang itu kayak seolah-olah intinya tuh kayak bisa beristirahat sejenak gitu. Setidaknya tuh kayak ya di dalam hidup dia tuh kayak bener-bener udah mempertimbangkan kamu untuk dijadikan sebagai pendamping hidup dia. Jadi apa yang saat ini dia cari gitu, ya ternyata kayak semuanya tuh udah ada di dalam diri kamu gitu. Orangnya juga bisa dibilang orang yang bener-bener bisa diajak untuk berjuang bareng-bareng gitu. Orang yang bener-bener nantinya mau menemani kamu di saat kamu kayak ngerasa gelisah, ngerasa seneng, ngerasa sedih. Dalam situasi apapun tuh kayak orang ini ingin selalu berusaha ada buat kamu. Walaupun ya mungkin masalah kamu juga berat gitu, tapi orang ini kayak berusaha menemani kamu gitu ya. Ini tuh kayak menjadikan diri dia itu kayak tiang gitu ya, untuk kamu jadikan sebagai sebuah pegangan gitu. Terus aku juga ngelihat sih bahwa bisa dibilang tuh kayak cinta dia untuk kamu atau rasa sayang dia untuk kamu itu kayak semakin hari semakin kuat dan begitu besar gitu. Bahkan bisa dibilang gitu, kamu dapat merasakan sebuah kebahagiaan yang hak gitu ya. Mungkin ketika kamu sama dia itu kayak udah menikah gitu ya, atau udah menjalin hubungan yang ke jenjang yang lebih serius daripada sebelumnya. Orangnya juga mampu memberikan gitu ya sebuah harapan baru untuk kamu. Ya mungkin kamu flashback ke belakang kemarin, kayak kamu udah ngerasa nggak yakin aja gitu bahwa di dunia ini tuh kayak masih ada orang yang bener-bener tulus memberikan hati dia untuk kamu. Tetapi setelah hadirnya dia di dalam hidup kamu gitu, kamu jadi kayak lebih percaya diri aja gitu. Ternyata di balik kesulitan aku, ternyata masih ada ya orang yang bener-bener kayaknya tulus gitu ya memberikan hati dia untuk kamu gitu. Dan di sini aku juga ngelihat bahwa hmm, orangnya tipe seseorang yang gini, dia bakalan mengungkapkan apabila dia udah ngerasa siap dan ngerasa yakin. Apabila dia masih belum ngerasa yakin dan belum ngerasa siap gitu, ya udah gitu, dia tuh yang kayak seolah-olah itu kayak menarik ulur kamu gitu, menarik ulur kamu tapi tidak melepaskan kamu, tahu nggak sih? Jadi kayak nih orang itu sistem cinta dia, wah sistem cinta dia, jadi kayak seolah itu seperti itu sih. Dan aku juga melihat sih sebuah gambaran kedepannya gitu, bahwa antara kamu dan dia gitu, hubungan apa yang bakalan terjalin tuh kayaknya itu hubungan yang bener-bener indah banget gitu, hubungan yang bener-bener enak atau pas lah untuk ini tuh kayak untuk diceritakan gitu. Terus juga di sini sepertinya juga tidak menutup kemungkinan ya bahwa mungkin pencarian cinta kamu kayak terhenti di orang ini deh gitu. Karena kayak nantinya tuh orang ini mampu memberikan cinta besar dia itu untuk kamu gitu. Yang ini tuh kayak kamu nantinya bener-bener ngerasa ya bahwa kayak ngerasa dicintai yang seperti ini tuh baru pertama kali ini aja gitu. So, jadi seperti itu. Dan sekarang kita lanjut lagi. Buat teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya, kartu yang terakhir. Yes, di sini ada kartu Two of Cup. Oke, kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail. Oke, tentang siapa yang saat ini menginginkan kamu seutuhnya. Queen of Pentacle, terus ada kartu King of Pentacle, Queen of Pentacle, King. Wah, something nih. Oke, satu kartu terbuka lagi. Ada kartu
of Cup. Yes. Oke. Ya, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu tentang siapa yang saat ini menginginkan dirimu seutuhnya. Aku di sini melihat sih sepertinya orang dari past life kamu atau dari kehidupan masa lalu kamu, tetapi memang sepertinya memang kayak kamu dan dia dulunya itu kayak belum pernah terjalin hubungan apa-apa. Dan bisa dibilang memang aku ngelihat bahwa orang ini tuh kayak udah ngerasa suka, udah ngerasa ngejar-ngejar kamu ini kayak udah cukup lama banget ya. Bahkan kamu juga mungkin sempat ngerasa menolak dia sih gitu. Jadi kayak tiba-tiba ini orang itu dalam artian komunikasi antara kamu dan dia tuh kayak udah lumayan cukup lama terstuck gitu loh. Tetapi entah kenapa akhir-akhir ini tuh kayak tiba-tiba nyambung lagi, terkoneksi lagi gitu. Jadi yang kayak seolah-olah kamu ngerasa terpancing untuk membuka jalan komunikasi lagi sama dia. Dan di sini setelah mungkin ya entah kenapa gitu kayak kamu ngerasakan sesuatu hal tuh yang beda aja gitu di saat ini gitu. Kamu ngerasanya dulu itu kayak nggak suka sama dia gitu, kayak nggak berharap sama dia, dan memang kayak kamu nggak ada hati gitu sama dia. Bahkan dulu kayak mungkin sebagian dari kalian juga ada yang sempat tuh kayak menolak dia gitu, dalam artian ya kamu nggak bisa membohongi perasaan diri kamu sendiri dong gitu. Kamu sebenarnya nggak suka sama seorang tapi kayak memaksakan ngejalin hubungan, memaksakan diri gitu, pura-pura suka sama dia. Itu kan kayak bagi kamu kayak bukan prinsip hidup kamu banget gitu. Kamu merasa berdosa gitu, kamu bukan tipe seorang yang seperti itu banget gitu. Jadi kayak tiba-tiba di pertemuan yang kedua ini gitu, kamu ngerasakan sebuah energi yang berbeda. Kayak kamu jauh lebih lengket gitu, kayak seolah kamu jadi lebih nyaman sama dia. Intinya tuh kayak lebih nyambung lah gitu. Dan intinya tuh kayak jadi kamu kayak tambah berpikir gitu, ini sebenarnya perasaan apa ya yang saya rasakan saat ini gitu. Entah aku diguna-gunakan, entah aku apa gitu. Sempat loh gitu kamu berpikiran seperti itu, karena bisa dibilang tuh gini, dulu kamu kayak memang kayak ngerasa nggak suka banget sama dia gitu. Terus saat ini tiba-tiba tuh yang kayak di pertemuan yang kedua atau di komunikasi yang kedua ini gitu, jatuhnya tuh kayak kamu ngerasa nyaman banget, ngerasa care banget sama dia gitu. Bahkan seolah-olah kamu kayak ketagihan ngobrol sama dia. Itu yang membuat kamu sebenarnya juga cukup ngerasa bingung sih gitu. Sebenarnya apa gitu yang terjadi, sebenarnya apa yang saat ini kamu rasakan. Bahkan kamu aja sampai sempat berpikir bahwa apakah mungkin ya orang itu kayak menggunakan black magic atau apa gitu. Tapi sebenarnya di sini bukan hal itu, karena bisa dibilang tuh kayak gini loh. Kamu ngerasa nyaman sama dia karena ya kamu beberapa kali mencoba hubungan gitu ya. Mencoba hubungan tetapi gagal gitu. Dan kita memang kayak udah tahu dia nih, memang dia udah sayang dan cinta banget sama kamu ini kayak udah lama banget gitu loh. Jadinya apa gitu? Ya setelah kamu ngerasa disakitin gitu. Ketika kamu memang kayak bertemu lagi sama orang yang dulunya suka sama kamu gitu, pasti kamu ngerasa nyaman gitu, karena kamu kayak tidak mendapatkan kenyamanan beberapa kali gitu. Jadi kayak sehingga ada orang yang bener-bener kayak ngerasa suka sama kamu yang dulunya itu memendam perasaan sampai saat ini gitu. Jadi jatuhnya kenyaman, itulah sebenarnya yang terjadi gitu. Jadi yang kayak yang semula itu kayak kamu menemukan tuh hubungan yang kayak hubungan kok gini-gini aja sih, aku selalu dihianatin, selalu disakitin gitu. Nggak ada apa orang yang bener-bener baik untuk aku, nggak ada apa orang yang bener-bener mau serius sama aku. Dan akhirnya kan ada gitu orang yang bener-bener suka, memang suka dan sayang sama kamu itu kayak udah lama banget gitu. Sehingga ya apabila dia berkomunikasi sama kamu, ya jatuhnya kayak dia bikin nyaman sama kamu gitu. Karena mungkin beberapa kali kamu udah ngerasain dikecewakan gitu loh. Terus orangnya juga bisa dibilang tuh gini ya, orangnya tuh kayak menganggap kamu itu adalah warna atau nafas di dalam hidupnya gitu. Jadi kayak walaupun intinya tuh
dia sempat gitu ya merasa gagal kamu tolak berkali-kali pun gitu, orang ini pasti bakalan berjuang terus gitu loh. Bahkan dia nggak tahu gitu bener-bener sampai mengakhiri rasa cinta atau sayangnya sama kamu ini di mana gitu, karena sampai saat ini pun gitu cinta dia untuk kamu ini nggak berubah gitu. Terus aku juga ngelihat bahwa orang ini tuh orang yang paling nggak bisa ngelihat kamu sedih apalagi menangis gitu. Jadi kayak orang ini tuh hati dia ngerasa tergerak, hati dia tuh kayak ngerasa iba gitu ya. Kalau misalnya ngelihat kamu itu bener-bener kayak ngerasa sedih, ngerasa tersakiti gitu. Bahkan orang ini juga dalam artian tuh gini gitu. Sebenarnya apa sih yang kamu cari gitu? Sebenarnya kurangnya aku ini apa gitu? Karena kayak seolah-olah tuh kayak dia udah berusaha yang baik, udah yang kayak paling baik untuk kamu gitu ya, udah yang terbaik untuk kamu, tapi kayaknya kayak kamu masih belum merasa siap aja sih untuk menerima dia gitu. Itu yang kayak membuat dia tuh kayak seolah-olah menjadi sebuah tanda tanya gitu. Terus aku di sini juga ngelihat ya bahwa memang sih gitu. Kamu sepertinya tuh kayak banyak ngerasa apa ya? Banyak ngerasa mungkin cerita sama dia, banyak ngerasa intinya tuh kayak bukan melimpahkan beban sih gitu, tapi yang kayak seolah-olah itu bukan membagi beban, tapi kayak menceritakan beban kamu ini untuk dia gitu loh. Dan di sini aku juga ngelihat ya bahwa orang ini orang yang bener-bener dalam artian tuh kayak paling pas lah gitu untuk dalam artian tuh gini. Ya, kamu kayak memang di awal gitu ya ngerasa nyaman sama dia itu sebagai sahabat aja nggak lebih gitu. Tapi kayak seolah-olah itu gini ya dalam artian tuh setiap kali gitu kamu bercerita atau curhat sama dia, kamu jatuhnya tuh kayak ngerasa nyaman, ngerasa lebih adem aja gitu, kayak ngerasa lebih plong gitu loh. Jadi kayak lebih seperti itu. Dan aku juga melihat ya di sini ada kartu King of Pentacle gitu. Orangnya juga tipe seseorang yang bisa dibilang tuh orang yang bisa dibertanggungjawabin sih gitu. Maksudnya itu orang yang bertanggung jawab ya. Dalam artian tuh gimana sih gitu. Ya walaupun kamu dengan dia belum jadian, tetapi kamu kayak ngerasa loh bahwa kayak intinya tuh kayak yang bertanggung jawab untuk diri kamu saat ini selain orang tua kamu itu adalah dia gitu loh. Jadi kayak kamu ngerasanya seperti itu. Bahkan orang ini juga nggak mikir loh tentang diri dia sendiri. Dalam artian tuh kayak is okay lah gitu. Aku nggak, maksudnya tuh aku nggak mikir tentang diri aku. Yang penting gitu ya. Yang penting tuh kayak dia ngerasa ngerasa nyaman dulu, dia nggak boleh sedih dulu gitu, baru aku akan mikirin diri aku sendiri gitu. Jadi bisa dibilang seperti itu. Orang ini memang kayak sempat sih gitu dalam artian tuh kayak datang dan pergi dalam kehidupan kamu, tapi memang ya karena mungkin kayak ngerasa kamu di awal tuh kayak ya biasa aja gitu, karena kan kayak udah terlalu sering dia datang dan pergi, dan kamu juga menganggap dia kan juga sebagai sahabat aja gitu. Jadi kayak intinya tuh kayak nggak ngerasa, dalam artian tuh kayak nggak ngerasa kehilangan banget gitu. Tetapi sebenarnya yang cukup apabila dia merasa pergi gitu, ya berarti dia ngerasa sedih gitu loh. Jadi seperti itu. Dia akan hadir apabila kayak dia udah ngerasa senyum kembali. Dan di saat itu terkadang itu kayak pas kamu momentumnya itu pas lagi sedih gitu. Jadi kayak orang ini tuh datang di saat waktu yang pas sih memang gitu. Terus juga aku di sini melihat sih bahwa orang ini nggak pernah kok sekalipun ya merasa sakit hati pun, walaupun kayak kamu sempat dulu itu kayaknya tuh kayak merasa menolak dia gitu. Tapi orang ini tuh kayak nggak pernah ngerasa sedih, nggak pernah apa maksudnya tuh nggak pernah ngerasa tersakiti, nggak merasa pernah itu kayak hatinya tuh tersayat gitu. Ya udah gitu, mungkin kayak belum waktunya aja. Tetapi orang ini tuh orang yang selalu di dalam setiap doa dia tuh orang yang selalu berdoa positif untuk kamu loh gitu. Bahkan orang ini tuh orang yang dalam arti tuh kayak ingin ingin ya dalam arti tuh mendoakan kamu selalu bahagia gitu, entah sama siapapun gitu. Yang penting kayak kamu nggak boleh disakitin gitu. Yang penting kamu harus kayak ngerasa bahagia. Dan di sini aku juga bisa ngelihat bahwa orang ini tuh orang yang akan selalu ada untuk kamu dalam situasi apapun gitu. Jadi yang kayak orang yang bakalan ngejaga kamu pula gitu. Terus mungkin kamu saat ini sedang terjebak dalam situasi yang bingung ya, dalam artian kamu nggak bisa ngerti tentang apa yang kamu rasakan saat ini gitu. Tetapi sebenarnya buat kamu sih ya kamu kayak nggak boleh terlalu bingung ya, dalam artian tuh ya apabila kamu kayak ngerasa
mungkin nyaman sama dia saat ini, ngerasa kayak rasanya tuh beda nggak kayak dulu gitu. Ya bisa dibilang kenyamanan tersebut itu kita berpikir positif gitu. Kenyamanan tersebut tercipta karena kita kayak udah seringnya ngerasa disakiti gitu. Dan kita merasakan dicintai yang benar-benar tulus banget gitu sama orang yang benar-benar dulunya cinta sama kita gitu loh. Terus juga di sini masih ada kok gitu masa depan atau pintu kebahagiaan untuk kamu bersama dia gitu. Dan memang gitu, terkadang rasa kenyamanan, rasa cinta itu kita itu tidak ada yang menduga dan tidak ada yang tahu gitu. Terkadang dulu benci gitu, tiba-tiba nantinya jadi suka gitu. Terkadang ada yang di awal suka tapi ujung-ujungnya jadi benci gitu. Banyak juga yang seperti itu gitu. Dan saat ini yang saya lihat energinya itu kayak lebih ke, dulu mungkin kayak kamu ngerasa nggak suka sama dia gitu, tapi tiba-tiba sekarang kayak suka gitu ya, suka sama dia. Bisa dibilang kamu kayak ngerasa nyaman, ngerasa dipedulikan banget sama dia. Ya itulah gitu momen yang tadi saya sebutkan gitu. Dan aku juga ngelihat ya, di sini ada kartu three of swords gitu. Three of swords tuh yang artinya untuk kamu sebisa mungkin ya gitu. Untuk saat ini tuh yang terpenting tuh kayak jaga hati kamu dulu, jaga hati dia dulu gitu. Otomatis kan kayak saat ini kamu kayak udah ngerasa mulai nyaman hatinya sama dia, kamu udah mulai terbuka hatinya untuk dia gitu. Jadi kayak sebisa mungkin ya kamu jaga hati kamu dulu gitu. Jangan sampai kayak kamu mengalihkan gitu ya, mengalihkan pandangan bersama orang lain gitu. Jangan sampai kayak membuat dia tuh kayak ngerasa hancur. Karena bagaimanapun juga gitu, sesuka-sukanya orang terkadang juga ada batasan gitu. Apabila memang orang dia sukain ternyata kayak jauh untuk dia kejar gitu, maka ya biasanya orangnya bakalan melepaskan gitu. Sepertinya saat ini juga banyak hal ya yang saat itu kayak sedang kamu pikirkan, terutama tentang perasaan kamu sendiri. Tapi saran dari aku sih, kamu nggak boleh bingung ya gitu. Terus juga sebenarnya kalau masalah hati dia gitu, masalah tentang kedalaman hati dia, nih orang sih nggak perlu diragukan lagi, karena bisa dibilang tuh kayak perasaan suka dia sama kamu itu kayak udah lama terpendam gitu loh. Jadi bisa dibilang tuh kayak cinta dia sih memang cinta yang tulus untuk kamu gitu. Kalau nggak tulus kenapa gitu? Dia mau benar-benar mau menemani kamu di saat kamu kayak ngerasa terpuruk, di saat kamu mungkin ngerasa nggak bahagia gitu loh. Bahkan ya mungkin dia pernah sempat, mungkin kamu menolak beberapa kali, tapi dia juga tetap tulus gitu bantu kamu. Dia masih tetap tulus sayang sama kamu. Itu kan berarti ketulusan dia bukan dibuat-buat gitu, bukan karena dia memang suka sama kamu di awal aja gitu, tetapi memang kan rasa cinta dan suka dia memang kayak udah murni dari dulu gitu. Dan dan di sini aku juga ngelihat bahwa emang kayaknya ya saat ini tuh kayak antara kamu masih ragu, dan kamu dalam arti gimana ya, antara kamu juga membutuhkan seseorang yang benar-benar bisa menemani kamu di sisi lain gitu. Kamu kayaknya juga masih sedikit ada rasa takut ya untuk dalam artian tuh kayak membuka hati untuk orang baru. Ya walaupun kamu udah mengenal dia lama banget gitu, tapi kayaknya kamu masih belum ngerasa siap deh gitu ya untuk dalam arti itu sakit hati yang kedua kalinya gitu. Tapi ya kamu jangan merasa takut gitu, karena nggak semua orang memiliki sifat dan karakter yang sama gitu. Terkadang ya orang yang benar-benar tulus itu orang yang benar-benar mau berjuang berjuang untuk kita itu dalam rentan waktu yang cukup lama gitu. Dalam artinya fase ditolak gitu, kemudian dia pergi, mencoba hadir lagi, ditolak lagi, kemudian pergi. Terkadang cinta sejati itu seperti itu gitu. Terus juga di sini ini sebenarnya sebuah langkah baru atau awal yang baru sih gitu. Sebenarnya apabila kamu mau menjalin hubungan atau menjalin merajut asa cinta sama dia gitu. Karena bisa dibilang ya mungkin dia adalah seseorang yang memang dihadirkan Tuhan untuk benar-benar bisa bikin kamu bangkit dan tersenyum kembali, biar kamu kayak nggak ngerasa terpuruk. Terus di sini juga ya dalam hidup memang segala apapun resikonya itu benar-benar harus dipertimbangkan ya gitu. Jadi ya kamu nggak apa-apa gitu menerima dia apabila hati kamu benar-benar udah ngerasa yakin. Dalam artian tuh kayak kamu nggak cuma maksudnya tuh
butuh dia gitu ya. Butuh dia itu di saat kamu memang bener-bener butuh sandaran hati, yang artinya kan dia cuma tambal butuh aja gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi bener-bener pertimbangan gitu, kamu udah bener-bener sayang sama dia nggak gitu, kamu udah bener-bener bisa menerima kelebihan dan kekurangan dia nggak gitu. Belum kayak misalnya hati kamu udah ngerasa sinkron gitu, bolehlah gitu kamu menerima dia lagi. Terus juga di sini saya yakin kok gitu bahwa orang ini tuh orang yang kedepannya tuh bakalan bisa ngejaga hati dan perasaan kamu, orang yang benar-benar bisa melindungi kamu secara real gitu. Terus juga di sini ya saya juga dapat melihat bahwa ya mungkin bagi dia ya gitu ya, kayak bisa mendapatkan kamu itu sebuah anugerah yang cukup besar gitu, sebuah anugerah yang wajib dia syukuri, yang wajib dia lindungi. Jadi kayak di sini yang saya lihat, ya apabila kayak kamu sedikit mampu menerima dia gitu, aku di sini tuh kayak mampu melihat bahwa dia akan menunjukkan perjuangan dia yang lebih besar daripada sebelumnya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin aku dari awal sampai akhir. Buat kalian semuanya yang ingin gabung di personal reading atau private reading, kalian bisa lihat tentang cara-caranya, langkah-langkahnya, daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat kalian semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Saya Clarissa, pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih.